Action. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semuanya. Alhamdulillah. Ayo pimpin doa dulu seorang saudara Ramadan. Baik, Baik, sebelumnya Bapak akan masuk dulu Ramadan Zainul. Baik, baik. Baik, anak sekalian, sebelumnya sebelum mulai belajar, coba dirapihin bajunya, dasinya, pakaiannya, ya. Baik, anak sekalian, hari ini insya Allah kita akan membahas tentang bab umroh. Nah, sebelumnya Bapak ingin bertanya, apakah ada masih ingat dengan pelajaran minggu lalu yang kita bahas? Ramadan? Yakin? Tidak, Pak. Tidak. Bapak ingatkan lagi, minggu kemarin kita membahas tentang yaitu syarat wudu dan anggota rukun wudu. Nah, rukun wudu ada berapa sih? Ramadan? Sepuluh, Pak. Ada berapa? 6. Ada enam? Ada enam. Betul, Ramadan. Nah, jadi kalian di sisi lain di kemarin apa yang kita sudah pelajari, kalian harus mengulang-ulang lagi, dibaca-baca lagi dan supaya bisa mengamalkannya dan wudu dengan baik dan benar, gitu ya. Nah, kepada anak sekalian, mari semangat lagi belajarnya, tingkatkan lagi semangat dalam belajarnya, jauhi dari hal-hal yang membuat kalian malas, sehingga apa-apa yang kita dapatkan jadi lebih bermanfaat dunia dan akhirat. Baik, kita masuk ke pembahasannya. Pertama kita membahas tentang yaitu bab umroh. Kita masuk ke materi. Baik, di sini ada yang tahu apa sih umroh itu yang pertama? Tidak, Pak. Umroh itu yang berasal dari kata bahasa yaitu umrohkan, yaitu secara istilah yaitu adalah ibadah umat Islam yang dilakukan di kota Mekah Al-Mukarramah, khususnya di Masjidil Haram. Ibadah umroh juga hampir mirip dengan ibadah haji, akan tetapi ada bedanya, yaitu di sisi lain jika kita melakukan ibadah haji yaitu melaksanakan wukuf di padang Arafah, mabit di Mina dan melempar jumrah. Akan tetapi ketika kita melaksanakan ibadah umroh, kita tidak melaksanakan tiga hal tersebut seperti itu ya. Namun ada secara bahasa umroh yaitu berkunjung atau ke suatu tempat, sedangkan ada istilah fikih umroh artinya itu melakukan rangkaian, yang dimana rangkaiannya ini yang nanti kita akan bahas yaitu adalah rukun umroh. Jadi sini sampai sini paham ya? Rukun apa? Selanjutnya itu keutamaan dan dalil dari Al-Quran dan hadis. Saudara lama bisa dibaca keutamaan-keutamaannya? Burung ya? Bentar ya. Bisa baca nggak? Ini di ayat. Kita membaca selama Keutamaan kepada Al-Quran, hadis maupun keutamaan Al-Quran sangat besar dalam agama Islam, karena selain menjadi ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah, juga membawa banyak pahala dan pengampunan dosa. baik. Nah, jadi keutamaan itu adalah di sisi lain dari pahala-pahala yang kita dapat itu adalah menjadi suatu
suatu jalan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga insyaallah bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pun dalil Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, saudara Jaki. Baik, artinya nah, Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 196. Dan ada pun hadis Rasulullah SAW dari hadis riwayat Anas bin Malik, yaitu kau jubun hajjun minas safa'a ila sabila, yaitu umrah hukumnya wajib seperti wajibnya haji, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanannya ke sana atau melaksanakan ibadah haji atau umrah. Baik, anak-anak sekalian, kita masuk ke rukun-rukun umrah. Yang pertama yaitu rukun umrah, yaitu niat atau berihram bagi laki-laki, yang dimana syarat salah satu berihram untuk laki-laki yaitu memakai dua helai kain berjahit gitu, yang dimana yang lain itu ketika mengambil ihram biasanya di dalam negara kita biasa ikan berangkat haji atau umrah, yang dimana langsung menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah, itu mengambil niatnya atau nikahnya itu di daerah Yaman. Biasanya itu kita di pesawat mengambil niatnya, tapi ada beberapa pendapat ulama boleh diperbolehkan mengambil di sudah tiba di bandara gitu ya. Nah, adapun bagi jamaah yang berasal dari kota Madinah maupun jamaah Asia yang masuk ke Madinah dan baru ke Mukarramah, itu salam. Kamu dari mana masuk? Jalan Pak. Ya, masuk. Yang kali jalan ya. Iya Pak. Nah, adapun jamaah yang ingin berumrah atau berhaji yang berasal dari kota Madinah yang menuju ke Mukarramah, yaitu ambil niat untuk mikot di Masjid Bil-Ain namanya gitu ya. Nah, adapun laki-laki ketika melakukan tawaf yaitu melakukan memakai kain ihram. Apa dengan contohnya? Pastikan aurat pusat sampai ke bawah untuk nanti ada sebagainya menggunakan kabel untuk berjalan. Untuk bagian atas berjalan kain atas bawah, ujung kiri kain dimasukkan ke dalam belakang. Lalu kain sebelah kanan dimasukkan ke dalam lubang kain sebelah kiri. Dan ujung kain sebelah kanan dimasukkan ke dalam lipatan belakang juga. Lalu dari kain bawah dari kedua sisi bawah, pasti mau untuk berjalan. Namun saat pakai kain ihram ketika mau tawaf, buka lengan sebelah kanan kabel dan kain dimasukkan ke dalam lipatan belakang. Nah, cara memakai kain ihram juga bisa kamu lakukan kalau kamu nanti ibadah haji atau umroh. Yang sudah pernah bisa mengetahui dan yang belum, semoga bisa disegerakan. Amin. Gitu ya. Jadi anak sekalian, Jaki, Ramadan semuanya pada paham ya? Itu gambarannya ya, untuk bagi laki-laki. Nah, kita masuk ke rukun yang kedua, yaitu tawaf. Apa sih itu tawaf itu? Tawaf itu adalah salah satu rukun umrah atau haji, yaitu mengelilingi Ka'bah. Baik, Bapak butuh satu orang untuk menggambarkannya. Ramadan bisa untuk melakukan tawaf. Jadi anak-anak sekalian, di sini Bapak akan menggambarkan yaitu tawaf, yang dimana mengelilingi 7 kali putaran Ka'bah seperti itu ya. Yang dimana dimulai yaitu di batu Hajar Aswad. Ini bagian kita gambarkan sebagai Ka'bah. Nah, Hajar Aswad ini ada di sebelah sini ya. Jadi dimulai dengan Hajar Aswad dengan ucapan taslim kepada batu Hajar Aswad, Bismillah ya Allahu Akbar. Coba kamu ada Nah, adapun anak sekalian dapat kalian ketahui, ketika tawaf, jadikan badan sebelah kiri kita itu tidak boleh berpaling dari hadapan Ka'bah. Jadi kalian harus tetap terus lurus dengan Ka'bah bagian kiri kalian. Dan Anda pun memulai jika memang tidak takut tidak
pas dengan Hajar Aswad, di sana ada lampu hijau sebagai penanda atau sebagai simbol mengganti Hajar Aswad. Karena memang selalu ribuan orang bahkan jutaan orang yang dimana kita belum tentu bisa untuk melihat pasnya Hajar Aswad di mana. Makanya pemerintah Arab Saudi di sana ada lampu hijau namanya, untuk salah satu juga simbol untuk mulai tawaf. Ayo kita coba dicontohkan untuk memulai kakak. Dimulai dari Hajar Aswad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Nah, selamat teman-teman atau anak-anak sekalian nanti ketika kalian melaksanakan umroh atau haji, itu selama berputar putaran dalam keadaan tawaf, itu boleh kalian membaca doa apapun, khususnya doa sapu jagat. Terus apa lagi sekali? Contohnya itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, itu kalian itu boleh maupun itu doa bagi bahasa Indonesia kita. Itu boleh. Nah, ya, jadi nggak mesti harus baca ini, enggak, itu terserah kalian mau doa, minta Allah sebanyak-banyaknya. Adapun kalian dapat sekalian ketahui, di sana kita banyak sekali di antaranya ketika masih masuk ke dalam kita mendapatkan 120 rahmat, yang dimana 60 rahmat didapatkan ketika kita sholat di sana di Masjidil Haram. Yang kedua, kita mendapatkan 40 rahmat ketika keadaan tawaf dan 20 rahmat ketika memandang Ka'bah. Nah, itu masya Allah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan ibadah haji atau umrah yang akan datang. Baik anak-anak sekalian, selanjutnya Bapak akan masuk membahas tentang sa'i dan tahallul. Yang dimana rukun ini adalah rukun ketiga. Nah, Bapak apa sih sa'i itu? Saya adalah sama seperti tawaf itu mengelilingi atau memutar 7 kali putaran. Adapun kalian ketahui sa'i ini ialah di mana antara Safa dan Marwah, yang dimana dimulai dengan di Bukit Safa hingga Bukit Marwah. Nah, adapun seperti di sini ada lampu hijau, itu khusus laki-laki disunahkan untuk berlari yang kecil ketika bersa'i, dimulai dari Safa sampai Bukit Marwah. Nah, adapun anak sekalian, di sini jarak antara Safa dan Marwah dapat kalian ketahui itu 400 meter atau 400 lebih meter dalam ukuran panjangnya. Jadi kalian ketika kita melaksanakan sa'i itu bisa sampai 3 kilo kita dalam perjalanan bolak-balik tersebut, ya. Sampai sini paham? Sampai sini paham, ya. Mudah-mudahan kalian paham semua. Nah, anak-anak sekalian, nah ini adalah gambaran-gambarannya. Contohnya yang di sini adalah Hajar Aswad yang baru maksud tadi. Yang baru maksud tadi ini adalah Hajar Aswad. Ini adalah batu Hajar Aswad, bagaimana batu ini salah satu menjadi simbol dimulainya kita keadaan dalam tawaf. Nah, adapun ini adalah makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini adalah di dalam itu ada jejak kaki dari Ibrahim, itu sangat besar, masya Allah, gitu ya. Nah, adapun ini Safa, ini Bukit Safa. Dulu tuh ini belum dipagerin seperti ini. Dulu kita masih bisa menginjak batu tersebut, gitu. Nah, jadi dimulai dari Safa sampai 7 kali diakhiri di Marwah, kita dalam melaksanakan ibadah sa'i, gitu ya, teman-teman. Di sini ada yang mau ditanyakan sebelumnya? Cukup ya. Nah, kalau misalnya tadi ada yang tanya, Bapak ingin bertanya. Jaki, jadi rukun umrah ada berapa? Ada 3. Ramadan yang pertama apa? Yang pertama itu ihram. Pertama berniat atau berihram. Yang kedua tawaf. Yang ketiga sa'i. Baik. Mungkin dari sini mudah-mudahan kalian bisa paham semua. Jadi adapun umroh ialah adalah ibadah yang dilakukan di tanah suci Mekah, di kota Al-Mukarramah khususnya. Tidak bisa yang namanya kita melaksanakan umroh itu di luar kota Al-Mukarramah atau di kota di luar negeri selain Saudi. Atau coba kalau kita umrohnya di Bekasi atau di Jakarta, atau bisa. Karena sudah ditentukan oleh Allah SWT di sana kita melaksanakan ibadahnya, ya. Nah, adapun secara keseluruhan umroh bukan hanya perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa untuk menuju kedekatan Sang Pencipta yang membutuhkan keikhlasan, ketundukan, dan kesiapan spiritual, dan khususnya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hamba yang bertakwa dalam melaksanakan ibadahnya dan melaksanakan segala
perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Jadi semua paham ya? Sampai sini ya. Nah, anak-anak sekalian, mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan pada pelajaran pertemuan ini. Nah, untuk tugas kalian jangan lupa mengisi buku paket di halaman 172. Insyaallah tahun minggu depan Bapak akan cek ya. Nah, sebelum kita tutup, minta tolong dipimpin Saudara Ramadan. Saya belum membaca kalau kita membaca apa jadi Subhanallahumma Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.